Bapak Ibu guru hebat, setelah rangkaian kegiatan pra-observasi dan observasi di kelas, dilanjutkan dengan percakapan pasca observasi untuk memberikan feedback dan coaching proses pembelajaran di kelas yang telah dilakukan oleh rekan sejawat Ibu Niluh Putu Mahaputri SPD MPD. Mari kita simak video berikut ini. Baik, Bu Puput, selamat siang nih. Siang, Pak. Tadi kita sudah observasi kelas. Iya. Bagaimana nih rasanya nih setelah diobservasi? Ya, agak lega ya sudah berjalan kegiatan observasinya, meskipun ya ada beberapa hal yang mungkin yang belum bisa maksimal juga seperti yang kita rencanakan di dalam prosesnya. Baik, Bu Puput, dari observasi kelas yang dilakukan tadi ya kurang lebih 1 sampai 2 jam pelajaran, beberapa hal mungkin yang bisa saya sampaikan di sini selaku supervisor berkaitan dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama di sana ada di kegiatan awal ya. Di kegiatan awal ini Bu Puput sudah melakukan yang pertama itu adalah doa ya. Doa sudah. Terus menanya kabar siswa, bagaimana kabar hari ini atau perasaan hari ini sudah, itu dengan menerapkan metode KSE-nya atau kompetensi sosial emosional, walaupun anak-anak kadang-kadang dia tidak mau penuh mengungkapkan perasaan yang anak-anak rasakan pada saat ditanya. Itu nanti mungkin bisa digali nanti, digali lagi ya. Yang berikutnya Bu Puput sudah menyampaikan pertanyaan pemantik tentang materi, ya dikaitkan juga dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang berikutnya Bu Puput juga sudah menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajarannya disampaikan di sana bahwa di sana akan belajar menggunakan alat-alat menggambar dari sisi modern ya, karena ada alat menggambar konvensional dan ada alat gambar modern. Nah, Bu Puput juga sudah mereview tadi pembelajaran yang sebelumnya ya untuk menguatkan persiapan pembelajaran hari ini. Nah, di kegiatan inti ini catatannya adalah kegiatan itu pada praktek menggunakan alat modern ya, pada alat modern. Di sana sudah berproses, anak-anak sudah melakukan proses kerja, saya amati di sana, saya observasi. Terus Bu Puput juga sudah menjelaskan langkah-langkah kerja atau instruksi kerja yang harus dilakukan oleh anak-anak ketika bekerja di komputer, yang kita namakan sebagai alat modern ya untuk menggambar gambar di aplikasi AutoCAD-nya ya. Ini menggunakan aplikasi 2D ya, 2D ya. Nah, diamati juga di proses inti tadi itu ada anak-anak yang apa namanya? Yang kesulitan ya, yang kesulitan ya. Nah, Bu Puput bagus sudah mendampingi anak-anak yang kesulitan tersebut dengan memberikan bantuan, mengarahkan. Nah, istilah lainnya di sinilah scaffolding ya, membantu anak-anak yang mengalami kesulitan ketika dalam proses belajar. Nah, mereka-mereka yang sudah mampu ya silakan berjalan sendiri. Dan saya amati juga di sana ada anak-anak yang diskusi dengan temannya, terus melakukan bantuan kepada temannya. Mungkin salah satunya di sini juga bisa apa namanya, tutor sebaya, mungkin bisa masuk nanti ya. Cuma di RPP kayaknya belum dicantumkan tutor sebayanya nanti ya. Nah, itu. Yang berikut ini masih di kegiatan inti, Bu Puput juga sudah keliling memberikan bantuan, terus mengobservasi proses kerja. Nah, coba di sini yang belum kita amati nih proses asesmennya ya di dalam proses kegiatan inti ini. Mungkin bisa dijelaskan Bu Puput. Apa namanya? Secara umum ini kan karena anak-anak juga jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi sekitar dia
totalnya kalau hadir semua 26 orang. Iya. Dan kebetulan karena sudah hafal orang-orangnya, jadi kadang apa namanya, secara formal sekali kadang kita karena sudah sambil anak-anak keburu ada yang nanya, ada yang gini, jadi agak terlewati dengan membawa checklistnya, gitu. Tapi apa namanya, memang di situ sih kekurangan ya, karena kita jadinya hanya mengandalkan ingatan kan, ketika kita merefleksi proses yang sudah dilakukan. Jadi gambarannya global, oh si ini mampu, si ini mampu. Jadi memang kurang di gininya, asesmennya yang secara lebih spesifik ya. Observasinya yang lebih mendetail ke anak-anak itu yang masih belum nanti muncul. Bisa ditambahkan nanti ya, untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Baik, terima kasih Bu Puput ya. Yang ketiga nih Bu Puput, di kegiatan penutup itu Bu Puput juga sudah menyampaikan refleksi ya bersama anak-anak. Nah, Bu Puput sempat menyampaikan, ayo anak-anak silakan refleksikan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini atau apa yang sudah kalian rasakan hari ini. Nah, dalam pengamatan tadi anak-anak sepertinya dia kurang percaya diri ya untuk apa namanya, untuk mengungkapkan apa sih yang sudah mereka dapatkan. Sebenarnya setelah diamati itu mereka sudah bisa melakukan sesuatu kan, membuat lingkaran tadi, rectangle sudah bisa, offset juga sudah bisa, move juga sudah bisa. Tapi kenapa mereka tidak bisa mengkomunikasikan apa yang sudah mereka lakukan itu? Ya mungkin Bu Puput ada sejauh ini memang kendala selama saya mengajar itu, kendala utamanya adalah bagaimana bisa membuat anak-anak itu mau menyampaikan jalan pemikirannya sendiri dengan kalimatnya sendiri. Setidaknya apa namanya, apa adanya lah, menyampaikan apa yang dia rasakan dengan apa adanya saja. Jadi sepertinya memang mindsetnya mereka itu lebih ke terlalu formal kalau di kelas itu. Jadi menyampaikan sesuatu itu harus ada pakemnya, kayak gitu. Jadi kan di awal sudah kelihatan, maksudnya hanya beberapa orang saja yang nyaut gimana kabarnya gitu, hanya beberapa orang saja yang nyaut. Terus apalagi yang terakhir itu apa namanya, mereka membahasakan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi keterbatasannya di sana. Jadi kendala saya di kelas adalah sekarang bagaimana caranya supaya anak-anak itu mau menyampaikan apa yang mereka rasakan, menyampaikan proses yang sudah dijalani. Padahal kan mereka udah ngelakuin, tapi nggak mau ngomongkan gitu. Iya, ini tantangannya Bu Puput ini. Tantangan Bu Puput di kelas yang Bu Puput ajar tadi ya. Nah, itu yang bisa saya amati tadi. Anaknya kayaknya pendiam, kayak pasif ya. Tidak mau apa namanya, responsif terhadap apa yang kita sampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Nanti percakapannya kita lanjutkan lagi tentang tantangan yang Ibu Puput apa namanya, Ibu Puput alami nanti ya di kelas. Selanjutnya di kegiatan penutup tadi Bu Puput juga sudah menyampaikan kesimpulan ya. Menyampaikan kesimpulan apa sih kesimpulan pembelajaran hari ini dan apa yang sudah dicapai. Mempertegas lagi dari proses refleksi yang sudah anak-anak sampaikan, walaupun beberapa ada menyampaikan tapi ragu-ragu menyampaikan. Ragu-ragu. Ya. Yang terakhir di penutup pembelajaran Ibu Puput juga sudah isi dengan doa, terus dengan yel-yel juga ya. Sudah baik sekali sebenarnya Bu Puput dari rangkaian ini. Tentu apapun yang dilakukan dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup adalah pencerminan atau aktualisasi dari RPP yang sudah Ibu Puput kerjakan ya. Yang namanya sekarang modul ajar ya. Modul ajar ya. Nah, di sana sudah ada skenario yang akan dilakukan oleh seorang guru ketika di dalam kelas. Ya nanti sinkronisasi lagi modul ajarnya sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari anak-anak untuk memenuhi apa sih yang mereka butuhkan di dalam kelas selama ini. Ya termasuk tadi tantangannya. Baik. Itu tantangannya. Nah, sekarang masuk ke tantangan tadi Bu Puput. Nah,
Dari tantangan itu coba kita akan coaching kita lakukan hari ini. Bu Puput memerlukan itu dari tantangan yang Ibu Puput hadapi itu kira-kira permasalahannya apa Bu Puput yang bisa Bu Puput sampaikan? Ya, permasalahannya sih sepertinya ya mereka juga dari background, maksudnya untuk kita di Bali itu kan biasanya tidak terlalu lazim orang itu mengungkapkan perasaannya tuh secara apa namanya plong seperti itu. Iya, iya. Berbeda dengan kalau budaya Barat ya, kalau kita lihat di film atau di apa, jadi mereka dengan ayah, dengan ibu masih sampai batas usia tertentu itu, bahkan masih dewasa itu mereka terbiasa untuk entah apa mengungkapkan I love you, aku sayang ibu, apa namanya, selamat malam, mau tidur itu. Jadi kalau kita kan di Bali agak gimana ya, tidak terbiasa seperti itu. Jadi sepertinya itu juga ngaruh juga ke apa namanya, lingkungan keluarga. Keluarga ya. Jadi tidak terbiasa untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Itu yang saya amati. Nah, di kelas meskipun mereka sudah kita tanya, tapi ada semacam keengganan gitu. Enggan ya. Enggan gitu. Enggan untuk menyampaikan. Jadi kadang-kadang mereka jawabannya kayak normatif juga. Maksudnya ditanya gimana kabarnya, jawabannya pasti baik. Padahal mereka lagi Bisa belum tentu ya. iya, belum tentu. Mungkin ada yang kayak tadi kan ada yang bilang belum sarapan, tapi dia nggak bilang mau, tapi dia bilangnya baik aja gitu. Iya, iya. Jadi di situ tantangan saya. Jadi selama ini masih agak bingung juga. Aduh, gimana caranya? Karena kadang-kadang juga sudah apa namanya, pada materi-materi yang sifatnya lebih ke teoretis, yang tidak praktek. Itu kan mereka dituntut untuk bisa menyampaikan sejauh mana pemahamannya. Nah, kadang-kadang dikasihkan tugas untuk meresume apa yang sudah dibaca, kemudian itu disampaikan di depan dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Iya, iya. Kadang saya menggunakan cara itu, cuman sejauh ini juga belum efektif. Hanya berhasil untuk beberapa orang. Baru berhasil untuk beberapa orang saja. Sebagian besarnya masih textbook. Jadi apa yang dia tuliskan, apa namanya, kalimat apa yang dia tuliskan dalam resume itu yang dia sampaikan. Tidak benar-benar tidak ada improvisasi. Jadi dia lupa satu kata, ambiar dah semuanya. Ambiar, ya. Ya, seperti itu. Jadi karena apa namanya, itu tadi, bagaimana sih dia kan, padahal kalau menyampaikan sesuatu itu sudah sering dikasih contoh kan. Nah, misalnya kamu suka nonton anime. Misalnya kamu temenan nih berdua, kalian suka punya hobi yang sama, nonton anime misalnya. Nah, pas seri keberapa temanmu nggak nonton, biasanya kan kamu nanya nih sama temanmu, gimana yang kemarin gininya nggak bisa nonton kayak gitu. Sekarang kan kamu nyeritain sama temanmu. Iya, Nah, iya. sekarang ini sama, kamu membaca ini. Sekarang kamu gimana caranya nyampaikan ke temanmu bahwa oh ini tentang ini loh, tentang ini, itu sesuai dengan apa yang kamu pahami aja. Jadi nggak gini. Nah, itu mereka masih kayak stuck gitu. Stuck ya. Di situ. Stuck, ya. Kaku. Ya, baik Bu Puput, dari identifikasi masalah yang sudah Bu Puput sampaikan tadi, kira-kira apa yang ingin Bu Puput capai ini dari tantangan yang dialami tadi? Apa yang Bu Puput inginkan? Yang saya inginkan sebenarnya dari anak-anak itu, oke deh, kita nggak usah bicara apakah yang dia sampaikan itu sudah total benar, ataukah masih total benar, ataukah masih salah, kan gitu. Jadi apa namanya, yang penting adalah mereka mau dulu dari sekian hal yang kamu baca, bagian yang paling dipahami itu apa. Jadi mereka mau menyampaikan dengan bahasanya dia sendiri. Jadi bukan bahasa buku itu. Ya, bukan textbook. Bukan textbook. Jadi karena dengan seperti itu kan kita bisa menilai, oh dia sudah benar-benar paham atau apakah dia agak keliru pemahamannya, sehingga kita bisa entah itu meluruskan atau mungkin menguatkan lagi apa yang dia pahami, seperti itu.
Jadi itu yang ingin saya tuju sebenarnya. Baik, terima kasih Putri ya. Tadi sudah disampaikan ingin menuju bahwa anak itu bagaimana sih bisa tadi berbicara lah ya. Ya. Nah, masalah kebenarannya oke lah nanti Ya, ya isi dari kebenaran. Selanjutnya dari yang Bu Puput sampaikan tadi ya, tujuan yang ingin dicapai, identifikasi masalah, kira-kira Ibu Puput punya rencana enggak? Ya, apa yang rencana Ibu lakukan ini agar anak-anak ini bisa tadi berbicara, berkomunikasi? Mungkin Bu Puput punya ide atau punya kira-kira saya lakukan ini. Nah, itu kira-kira. Ini kan secara apa ya, anggaplah secara klasikal. Secara klasikal kemarin metodenya kan disuruh bikin resume, dipresentasikan. Iya, iya. Terus apa namanya, pendekatan di kelas, nanya kabar kayak gitu kan. Cuman kan ini secara klasikal. Mungkin ke depan yang saya bisa lakukan adalah mungkin apa namanya, tapi kita memang mengingat ya, itu butuh waktu pasti. Butuh waktu ya. Cuman ya mungkin ke depan ini saya akan mungkin melakukan pendekatan yang lebih agak personal ke mereka. Maksudnya jadi pas menanyakan kabar atau kayak tadi itu kan yang siapa Ayudia. Iya, iya. Nah, dia kan bete karena harus bangun subuh, bikin sahur kan gitu. Jadi mungkin beberapa sekali ketemu itu mungkin beberapa orang yang sepertinya dia mengalami kesulitan itu mungkin akan saya dekati dengan hal-hal yang apa namanya, yang agak ringan dulu. Ya, agak ringan. Ya, setidaknya biar dia berani bicara, berani menyampaikan setidaknya perasaannya saat itu dulu. Terus mungkin nanti berproses ke depannya, mungkin kayak tadi kan misalnya gini, oh gimana caranya kamu membuat rectangle misalnya. Nah, mungkin akan saya praktekkan seperti itu mungkin kayak. Nah, dari Bu Puput tadi sudah menyampaikan ya tujuan yang ingin dicapai, ada kendala atau tantangan yang harus dihadapi, terus sudah punya ancang-ancang nih mau melakukan apa. Nah, untuk saat ini Bu Puput, kira-kira dari posisi ya kita anggap 1 sampai 10 ya. Kondisi anak-anak yang tadi itu kira-kira sudah sampai di posisi mana nih anak-anak nih untuk mereka bisa berkomunikasi dengan baik atau menyampaikan pendapatnya dengan baik. Nah, ini tantangannya masih lumayan besar ya. Jadi dari awal kalau diposisikan 1 sampai 10 itu ini kayaknya masih di posisi 6. Di posisi 6 ya? Masih di posisi 6. Jadi PR masih banyak ke depannya. Karena tadi kan hanya 1-2 orang dari 20 berapa tadi yang sekolah itu? 25 kayaknya yang sekolah kan, sekitar 25 orang. Itu masih 1-2 orang saja yang dia berani untuk ngomong gitu. Jadi saya juga kalau misalnya tidak berani mengatakan bahwa itu sudah di posisi 7 atau di posisi berapa gitu kan, masih di posisi 6, jadi masih di bawah KKM. Masih di bawah KKM ya. Baik, di posisi 6 ya. Nah, kan udah tahu nih di posisi 6 nih. Nah, target Bu Puput nih capaiannya mau di posisi berapa nih? Ya, at least posisi 8 lah. Oh, 8, enggak mau 10 ya? Kalau kita sih mau perfect sekali ya, impian itu kan posisi 10. Cuman kalau melihat, karena saya hanya menemani mereka tahun ini semesternya juga sudah mau berakhir, jadi harapannya nanti sama Bapak Wayan nanti di kelas 11 mereka bisa mencapai yang posisi 10 itu. Berarti target untuk saat ini lah sampai di posisi 8 sampai di posisi 8 saja dulu. Karena mengingat juga proses kita di kelas terbatas, jadi kalau nanti malah terlalu perfect targetnya, kita nggak bisa ngejar kan, biar bisa lihat juga progresnya mereka kan, bertahap seperti itu. Oke, baik, bagus Bu Puput ya, sudah bisa ditargetkan bahwa akan ditarget untuk saat ini sampai di posisi 8 saja. Ya, 8 saja dulu. Nah, dari proses yang sudah Bu Puput lakukan tadi, tentu ada pertanyaan nih, kira-kira siapa saja yang bisa Bu Puput libatkan nih untuk mencapai target yang Ibu Puput inginkan tadi? Untuk target itu ya, yang ingin saya libatkan sih sebenarnya, kalau kita
pas mengajar aja di dalam kelas, apa namanya, kan sendiri mengajar ini soalnya kan tidak mungkin kita bisa memotivasi anak-anak itu sendiri. Jadi target saya yang pertama, yang terdekat dulu dengan mereka adalah dengan melibatkan rekan-rekannya, ya rekan-rekan sebayanya. Setidaknya ketika kalau yang tadi kan dia otomatis sudah yang di sebelahnya itu mau membantu dia untuk menyampaikan, karena dia sepertinya dia tahu caranya, tapi dia untuk menyampaikan itu dia kesulitan gitu. Jadi sudah ada rekannya yang mau membantu, setidaknya melibatkan rekan-rekan sebayanya dulu untuk memunculkan motivasi. Terus kebetulan kan kita di sini ada kegiatan apel pagi ada di jurusan kan seperti itu. Jadi mungkin nanti melalui kegiatan-kegiatan itu Bapak Ibu guru yang lain juga bisa memberikan motivasi-motivasi untuk setidaknya beranilah bicara seperti itu. Jadi di samping itu kan banyak kegiatan lain yang juga bisa menyelipkan apa namanya siapa-siapa yang bisa dilibatkan dalam hal itu. Terus di samping itu juga mungkin dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan apa namanya yang bisa memicu anak-anak itu untuk berani bicara. Iya. Bagaimana ada kegiatan ya yang bisa mengarahkan atau memicu anak-anak berani berbicara. Baik. Untuk pelibatannya tentu kan tidak sendiri Bu Puput tadi yang disampaikan ya, bisa dengan rekan sejawatnya, dengan Bapak Ibu guru juga, terus memanfaatkan juga kegiatan di apel pagi ya. Baik. Nah, dari apa yang sudah Bu Puput ceritakan tadi ini terakhir nih pertanyaannya, kira-kira nih kapan mau dieksekusi nih program terencana yang disampaikan tadi? Ya, karena ini kan kebetulan masih praktek, jadi anak-anak itu masih seru mereka kelihatan dari progresnya yang dari kemarin. Jadi mereka sangat menikmati menggambar itu dengan AutoCAD itu, karena mereka tadi kan disimpulkan itu lebih mudah menggambarnya, lebih menarik kayak gitu. Jadi pertemuan berikutnya saya sudah akan mulai mengeksekusi rencana tindak lanjut untuk terutama untuk anak-anak yang dia sepertinya masih enggan untuk bicara. Kayak misalnya, oh kamu sudah sampai menggambar ini, coba misalnya dijelaskan apa tadi langkah-langkahnya. Mungkin seperti itu mungkin yang akan saya cobakan untuk mereka. Mudah-mudahan saja nanti bisa terlihat hasilnya dengan lebih baik. Baik, terima kasih Bu Puput. Nggak terasa nih ngobrolnya ya terus ya. Kalau ngobrolin pembelajaran nggak bosan-bosan, karena nggak selesai-selesai kayaknya masalahnya. Karena tantangannya di dalam kelas cukup banyak ya. Tidak hanya satu tadi saja, berkaitan dengan bagaimana anak-anak bisa berkomunikasi dengan baik ketika mereka mengungkapkan perasaannya, menyampaikan apa yang mereka sudah dapat kerjakan atau dapat lakukan pada hari itu. Pada akhir sesi ini saya ucapkan terima kasih kepada Bu Puput karena sudah bersedia di awal berkomunikasi untuk diobservasi kelasnya, terus bersedia juga untuk berusaha ini menyiapkan administrasi pembelajarannya, modul ajar dan perangkat-perangkat yang lainnya, dan tampil maksimal di kelas bersama anak-anak. Tentu pengamatan juga di saat observasi sepertinya alamiah sekali ya. Alamiah sekali anak-anak karena memang apa adanya itu yang kita harapkan, sehingga dari proses tersebut kita mengetahui nanti hal apa sih yang perlu kita kembangkan lagi, hal apa yang harus kita perbaiki lagi dari proses yang ada. Harapan akhirnya adalah bagaimana nanti proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, sehingga anak-anak bisa terlayani juga dengan baik kebutuhan belajarnya. Saya juga terima kasih nih Pak Wayan. Sama-sama nih. Banyak ilmu juga yang saya bisa dapat. Baik, terima kasih. Hari ini sudah kita menyelesaikan pasca observasi kepada Bu Guru, Bu Puput, Bu Mahaputri. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Puput tadi itu bisa menginspirasi kita di dalam pengembangan pembelajaran ke depannya. Terima kasih, selamat siang. Ya, baik.